Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranina Putri Noventin dengan NRP 500122154. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode inversi optimisasi global. Jadi nomor satu yaitu jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimasi lokal. Jadi optimasi global itu mencari solusi terbaik di dari seluruh ruang solusi, sedangkan optimasi lokal itu hanya mencari solusi terbaik di sekitar titik awal tertentu. Nah, keuntungan optimisasi globalnya itu tidak mudah terjebak lokal minimum atau maksimum, lebih andal dalam fungsi nonlinear multimodal dan memberikan hasil yang lebih mendeteksi. Kelebihannya cocok untuk model geofis yang kompleks dan dapat menangani ketidakpastian parameter yang tinggi. Kemudian, nomor dua yaitu jika data digenerasi DOPS menggunakan persamaan Y sama dengan cos omega 0 M1X plus M1 M2 dengan true model M1 2,5 dan M2 sama dengan 6,0 dan omega 0-nya sama dengan 0 eh omega 0 sama dengan 20 dengan X bernilai dari 0 sampai 2 tentukan inverted model M1 dan M2. Jadi di sini rumusnya itu dimasukkan ke shortcut MATLAB dengan berikut parameter model sebenarnya itu dari soal kan diketahui M1 true-nya itu 2,5 dan M2-nya itu 6 dan omega 0-nya sama dengan 20. Setelah itu eh, Linspeed ini digunakan untuk distribusi merata dari 0 hingga 2. Nah, nilai X ini digunakan sebagai input ke fungsi model dx cos omega 0 M1X plus M1 M2. Kemudian di grid method dengan M1 rank-nya itu 1, 4, dan 50 dan M2-nya itu 4, 8, sampai 50. Nah, untuk membentuk grid dari 2.500 kombinasi nilai M1 dan M2 untuk setiap kombinasi menggunakan dihitung menggunakan prediksi data DPRED lalu dihitung misfit terhadap data observasinya. Kemudian dimasukkan source code data observasi untuk menghasilkan data prediksi dari setiap pasangan parameternya. Kemudian dimasukkan rumus Monte Carlo metode. Nah, di sini itu mencoba 500 kombinasi acak M1 dan M2-nya dalam rentang yang sama. Eh, Sama seperti grid method yang cari sebelumnya, yang cari misfit terkecil terhadap di observasi. Kemudian dimasukkan rumus-rumusnya dan nantinya muncul grafik seperti ini. Nah, grafik ini tuh di sini ada garis putus-putus itu grid fit. Itu simulasi untuk pencarian sistematis di ruang parameter dan garisnya ini tuh sangat dekat dengan garis hitam karena menunjukkan keberhasilan parameter yang sangat mirip dengan nilai sebenarnya. Kemudian pada nilai titik merah ini eh, ini tuh titik merah itu untuk mencari Monte Carlo-nya dalam ruang parameter. Garisnya yang merah ini juga itu mendekati dengan garis hitam karena tetapi lebih sedikit menyimpang jika dibandingkan dengan grid method karena Monte Carlo bersifat probabilistik dan akurasinya tergantung jumlah trial dan keberuntungan sampling. Kemudian nomor tiga ini dengan soal sama, tetapi diberikan noise sebesar 0 dan 0,3. Dan kemudian dimasukkan dengan yang sama yang M1-nya dan M2-nya dimasukkan di source code MATLAB. Kemudian
Kemudian source code noise-nya itu dengan M1-nya 2,5 dan M26 itu tadi dimasukkan dengan di noisy, di true plus noise. Nah, noise-nya ini eh, 0 dan 0,3 kan. Kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian misfit untuk parameter M1-nya 1,4 dan M2-nya 4,8. Misfitnya itu dihitung dengan persamaan D models dan dikurangi dengan D noisy, dipangkatkan dengan 2. Kemudian Monte Carlo dengan persamaan Monte Carlo. Nah, di sini itu sampling acaknya 10.000 kombinasi parameter dari ruang yang sama. Untuk setiap pasangan acak M1 dengan M2, hitung misfit, pilih yang terbaik. Yang terbaik itu mulai dari yang terkecil. Kemudian dimasukkan, kemudian muncul grafik seperti ini. Nah, noise ini menyebabkan hasil inversi tidak sama dengan model aslinya. Grid search-nya itu cenderung stabil karena menyisir seluruh parameter space. Eh, untuk pengaruh pemberian noise nomor 3 dibandingkan noise free nomor 2 terhadap hasil metode inversi M1 dan M2, yaitu yang tanpa noise itu data observasi sesuai dengan model sebenarnya tanpa gangguan acak. Hasil inversi menghasilkan nilai parameter M1 dan M2 sangat mendekati nilai sebenarnya, yaitu dengan M1 2,5 dan M2 6. Kemudian yang menggunakan noise, data observasi ini mengalami gangguan acak atau random noise, sehingga bentuknya sinyal menyimpang dari data yang sebelumnya, data soalnya. Untuk yang kedua, hasil estimasi parameter M1 dan M2 ini lebih meleset dari sebenarnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.